Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar? Semoga kalian selalu sehat. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar latihan soal menggunakan alat-alat ukur. Seperti kalian lihat di gambar tersebut ada jangka sorong, mikrometer skrup, gelas ukur, dan juga neraca Ohaus. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kita langsung saja ke contoh soal nomor 1. Kita akan membaca hasil pengukuran pada jangka sorong. Berikut soalnya. Tentukan hasil pengukuran menggunakan jangka sorong berikut. Kalian perhatikan gambar, ini adalah hasil skala yang terbaca dalam sebuah pengukuran benda menggunakan jangka sorong. Jadi dalam jangka sorong kalian harus ingat ada yang namanya skala utama. Kalian lihat pada gambar bagian atas yang ada angka 2 dan 3 dan juga seterusnya. Kemudian juga ada skala nonius. Kalian lihat gambar di bawah yang angka 0, 5, dan 10. Nah, skala nonius ini satu skalanya mewakili 0,1 mm untuk jangka sorong yang ketelitiannya 0,1 mm. Cara membacanya, kalian perhatikan tanda panah warna biru di situ. Kalian lihat angka 0 pada skala nonius itu di mana? Kalian lihat skala utama yang terbaca, maka di situ kan ada angka 2, kemudian setiap garis itu mewakili 1 mm. Karena 1 mm itu sama dengan 0,1 cm, maka kalian bacanya di situ 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, 2,7. Berhenti di 2,7 karena di situ ada tanda panah warna biru, ada angka 0 pada skala nonius. Di sebelah kanan 2,7. Berarti skala utama yang terbaca adalah 2,7 cm. Sedangkan skala noniusnya, kalian lihat pada skala nonius, itu yang benar-benar berimpit lurus. Garisnya itu lurus dengan skala utama. Kalian lihat tanda panah warna merah. Ingat tadi, untuk jangka sorong yang ketelitiannya 0,1 mm, setiap garis pada skala nonius itu mewakili 0,1 mm. Maka kalian lihat berapa nilai skala nonius pada tanda panah warna merah tersebut. Kalian lihat 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6. Berhenti di 0,6 ini karena pada 0,6 ini garisnya itu benar-benar lurus dengan yang skala utama. Berarti skala noniusnya 0,6 mm. Ini untuk dijumlahkan maka satuannya harus sama. Kita konversikan. Kalian ingat cara mengkonversikan satuan yang pernah Ibu ajarkan sebelumnya. Dari milimeter ke sentimeter itu kan naik satu tangga. Naik satu tangga itu artinya dibagi 10. Maka 0,6 mm itu sama dengan 0,06 cm. Adapun hasil pengukuran itu adalah jumlah dari skala utama ditambah skala nonius. Sama dengan skala utamanya tadi 2,7 cm ditambah skala noniusnya 0,06 cm, maka hasil pengukurannya 2,7 cm ditambah 0,06 cm, yaitu
2,76 cm. Kita lanjut ke contoh soal nomor 2 tentang mikrometer skrup. Adapun contoh soalnya, tentukan hasil pengukuran menggunakan mikrometer skrup berikut. Nah, ini ada gambar skala yang terbaca pada mikrometer skrup. Kalian perhatikan, pada mikrometer skrup itu ada skala utama atau skala mendatar, dan juga ada skala nonius atau skala berputar. Nah, pada skala utamanya kalian lihat di situ ada di angka 3. Angka 3 dan satuan di sini itu milimeter. Berarti skala utamanya itu 3 mm. Sedangkan skala nonius atau skala berputarnya, kalian lihat tanda panah warna merah itu ada 22. Kalian setelah angka 20, setiap garis 21, 22. Nah, pada angka 22. Sedangkan setiap garis itu mewakili 0,01 mm. Berarti skala nonius itu sama dengan 22 dikali 0,01 itu sama dengan 0,22 mm. Maka hasil pengukurannya yaitu jumlah dari skala utama ditambah skala nonius. Skala utama yang tadi 3 mm, sedangkan skala nonius atau berputarnya 0,22 mm. Maka hasilnya 3 ditambah 0,22 itu kan sama dengan 3,22 mm. Kita lanjut ke contoh soal nomor 3, dan nomor 3 ini membaca hasil pengukuran menggunakan neraca Ohaus, di mana neraca Ohaus adalah alat yang digunakan untuk mengukur massa benda. Soalnya, tentukan hasil pengukuran menggunakan neraca Ohaus berikut. Kalian lihat pada gambar, ini ada skala tiap lengan. Lengan pertama ini untuk yang masanya ratusan, kalian lihat yang terbaca di situ, yang ditunjukkan adalah angka 200. Kalian lihat tanda warna kuning. Maka lengan satunya sama dengan 200 gram. Kemudian kalian lihat untuk lengan kedua, itu ada tanda warna merah yang ditunjukkan. Kalian lihat menunjuk pada angka 20. Berarti lengan 2 sama dengan 20 gram. Kemudian lengan ketiga yang angkanya satuan, kalian lihat menunjuk pada angka 1. Maka lengan ketiga nilainya sama dengan 1 gram. Adapun hasil pengukuran itu berarti tinggal dijumlahkan saja. Lengan 1 ditambah lengan 2 ditambah lengan 3 sama dengan lengan satunya 200 gram, ditambah lengan 2-nya 20 gram, ditambah dengan lengan 3 1 gram, maka sama dengan 200 tambah 20 ditambah 1 itu 221 gram. Membaca hasil pengukuran menggunakan neraca Ohaus ini relatif sangat mudah, tinggal kita jumlahkan saja kan. Yang penting harus teliti dalam mengerjakan soalnya atau membaca hasil pengukurannya. Kita lanjut ke contoh soal nomor 4, gelas ukur. Nah, gelas ukur ini bisa digunakan untuk mengukur volume benda yang bentuknya tidak beraturan, misalnya batu kerikil dan lain sebagainya. Kalau bendanya itu beraturan, kita kan bisa mengukur volumenya dengan menggunakan rumus, misalnya bentuknya kubus, tinggal hitung saja volumenya.
Kemudian kalau bentuknya lingkaran dan lain sebagainya itu kan ada rumusnya. Tetapi untuk benda-benda tidak beraturan bentuknya seperti batu-batuan kecil, batu kerikil atau benda apapun itu yang bentuknya tidak beraturan, maka kita bisa mengukur volumenya menggunakan gelas ukur ini. Kita langsung ke contoh soal, tentukan hasil pengukuran menggunakan gelas ukur berikut. Nah, mengukur benda menggunakan gelas ukur, pertama-tama itu kalian masukkan dulu air sampai ketinggian tertentu. Kemudian dibaca volume air mula-mula. Lihat pada gambar dan tanda panah biru di situ. Gambar volume air mula-mula yaitu 150 ml. Volume air mula-mula atau volume air sebelum. Sebelum di sini maksudnya sebelum dimasukkan bendanya. Kemudian yang kedua adalah volume air sesudah. Bisa kalian lihat gambar yang sebelah kanan. Di situ dimasukkan sebuah benda padat, misalnya batu kecil, dan volumenya berubah menjadi 200 ml. Maka volume sesudahnya di situ kalian baca volume sesudah sama dengan 200 ml. Hasil pengukurannya itu volumenya, yaitu volume sesudah dikurang dengan volume sebelum. Di mana volume sesudah tadi 200 ml dikurang 150 ml, maka volume dari benda tersebut yaitu 50 ml. Hasil pengurangan antara 200 dikurang 150 ml tadi. Dan di sini Ibu kasih kalian bonus tentang latihan bentuk baku atau notasi ilmiah, di mana bentuknya itu sebenarnya A kali 10 pangkat N, dan nilai A di situ 1 lebih kecil atau sama dengan A, dan juga lebih kecil, A itu lebih kecil dari 10. Jadi minimal nilai A di situ adalah angka 1. Bisa 1 atau 1 koma dan seterusnya. Angka 2, angka 3, dan seterusnya. Ini ada contoh soal. Nah, penulisan bentuk baku notasi ilmiah. Yang pertama, contoh soalnya 230.000. Cara nulis bentuk bakunya, kalian ingat nilai A tadi harus lebih kecil dari 10. Kalian geser saja angka komanya di situ. Kalian perhatikan ada 1, 2, 3, 4, 5. Supaya menjadi 2,3 itu kan menggeser koma sebanyak 5 kali ke arah kiri. Makanya hasilnya 2,3 kali 10 pangkat 5. Ingat pangkatnya kalau digeser ke arah kiri komanya maka pangkatnya itu positif. Dan contoh nomor 2 ada 0,087. Supaya memenuhi persyaratan tadi, maka komanya harus kita geser ke kanan. Nah, kita geser ke kanan di samping angka 8. Maka kalian lihat ada menggeser koma melalui 2 angka. Atau menggeser ke kanan sebanyak 2 kali. Makanya di situ ditulis 8,7 kali 10 pangkat. Minus karena menggesernya ke arah kanan. Min, dan di situ angka 2 karena menggesernya melalui 2 bilangan ke arah kanan. Makanya 0,087 sama dengan 8,7 kali 10 pangkat minus 2. Sekiranya itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Ibu ucapkan terima kasih karena telah bersedia menonton video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat. Salah dan khilafnya mohon dimaafkan. Ibu akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.